Selamat sore buat teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas kontinu bersama dengan nilai harapan, yang dimana ada rekan kami yaitu Suci dan Tinka, yang mana nanti akan dijelaskan untuk beberapa slide. Tidak gitu. Ya, silakan Suci untuk dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi distribusi variabel random continue. Jika distribusi diskrit tidak terputus, ternyata bentuk distribusinya bisa menjadi distribusi yang kontinu dengan bentuk suatu distribusi seperti bel terbalik. Fungsi distribusi variabel random continue yang sangat penting ialah fungsi yang distribusi normal. Kurva normal tersebut sangat baik dipakai untuk menggambarkan sekelompok data yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan menggambarkan sebaran prestasi mahasiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan distribusi kontinus biasa, yang mana kita lihat distribusi kontinus biasanya disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal merupakan bentuk distribusi yang simetris, sekaligus berbentuk lonceng atau bell spats pada gambar yang di samping. Distribusi normal menunjukkan hubungan dari macam terhadap sebagai titik berbagai jarak yang diukur dengan mean. Ya, selanjutnya ada sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama yaitu berbentuk lonceng terbalik dengan sebuah puncak. Yang kedua, rata-rata atau mean berada di tengah-tengah dari kurva. Yang ketiga, bentuk distribusi yaitu simetris. Yang keempat, ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu yang lainnya. Yang terakhir yaitu sebagian besar data akan terletak di tengah-tengah kurva dan sebagian kecil data akan terletak di tepi kurva. Selanjutnya yaitu luasan kurva normal. Contoh soalnya P0 lebih dari Z 1,54. Penyelesaiannya yaitu dari tabel diperoleh 0,4382. Oke, penerapan probabilitas distribusi normal untuk menunjukkan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurangi rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi, setelah didapatkan nilai Z. Kemudian, tentukan batasan-batasan pada era kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dari besarnya luasan arca pada kurva normal tersebut, yang dimana dilihat dari contoh tabel di samping. Lanjut, Bro. Selanjutnya ada rumus, yaitu menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi populasi di mana lambangnya terdapat pada gambar tersebut. Jadi besarnya probabilitas dari distribusi normal dicari dari nilai Z dengan cara mencari besarnya luasan kurva normal dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Besarnya luasan pada kurva menunjukkan besarnya probabilitas. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Yang kedua merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasusnya, beberapa peluang meraih untung dari investasi dari reksadana, beberapa peluang karyawan bekerja lebih dari esok hari. Oke, manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain satu, membantu penelitian dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksud tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Yang kedua, dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi, menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya. Terkait terutang karakteristik populasi pada situasi ini, kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari propostesis, bukan berarti kejadian yang akan datang. Kita sudah ketahui apa yang akan terjadi. Ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari. Selanjutnya ada ilustrasi. Misalkan pelemparan dua buah uang logam yang memiliki sisi gambar dan sisi angka. Hasil ruang sampelnya yaitu gambar, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dari ilustrasi di atas, sampel S jika menunjukkan X banyaknya yang muncul, maka di S tersebut dan sebagaimana hubungan tersebut, maka nilai dari X yaitu X sama dengan 0, dan X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Yang pertama, nilai X sama dengan 0 akan dikaitkan terhadap titik sampel G dengan probabilitas menjadi P X sama dengan 0, P gambar dan gambar, yaitu 1/4. Nilai X sama dengan 1, maka titik sampel, gambar dan angka dan gambar dengan probabilitas menjadi P X1 sama dengan 1/4 plus 1/4, yaitu 2/4 atau dengan 1/2. Dan yang terakhir yaitu nilai X sama dengan 2 akan dikaitkan terhadap titik sampel AA, yaitu angka-angka, dengan probabilitas menjadi P X sama dengan 2, yaitu P angka-angka sama dengan 1/4. Selanjutnya dibacakan oleh Suci. Pasangan dari nilai variabel acak pada X terhadap probabilitas nilai X tersebut adalah nilai dari P X sama dengan X, sehingga bisa dinyatakan pada tabel yang ada pada PPT. P sama dengan X sama dengan X, 1/4, 1/2, 1/4. Dan ada kurva yang bisa dilihat dari PT tersebut. Distribusi fungsi X dan distribusi kumulatif X. Sifat-sifat fungsi X adalah sebagai berikut. Untuk variabel acak X distributif ada, yaitu rumusnya Fx sama dengan P, X sama dengan X. Yang mana dilihat ada yang B, F dalam kurung X lebih besar sama dengan 0, atau X, F buka kurung X sama dengan 1. Kemudian kan 2, di situ ada untuk variabel acak dengan kontinu, yaitu P buka kurung sama dengan A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada B sama dengan F, pangkat B per A, F sama dengan DX, atau yang B, F lebih besar dari 0. Kemudian dilihat dari yang C, F sama dengan X, DX sama dengan 1. Apabila variabel acak X memiliki fungsi probabilitas Fx, sehingga fungsi divisi kumulatif dari X adalah Fx, yang dirumuskan menjadi sebagai berikut, yang bisa dilihat dari PPT di samping. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi dari distribusi kumulatif. Yang pertama yaitu letak interval terletak di antara 0 lebih kecil dari Fx sama dengan lebih kecil dari 1. Apabila nilai dari X1 lebih kecil dari X2 sehingga nilai Fx lebih kecil Fx2, maka disimpulkan bahwa fungsi Fx adalah monoton tidak turun. Dan yang ketiga, apabila nilai Fx discontinue dari kiri, maka akan continue ke kanan. Dan yang keempat yaitu lim Fx sama dengan F tak terhingga sama dengan 0. Dan lim Fx sama dengan F plus tak terhingga sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif F
fx, maka akan bisa menunjukkan nilai dari probabilitas terhadap variabel acak x dalam rentan interval a dari x kurang dari b adalah sebagai berikut. P buka kurung a kurang lebih dari x kurang lebih dari b sama dengan f b dikurang fa. Contoh untuk variabel acak x diskrit, fx sama dengan px sama dengan x. Apabila dilakukan pelemparan dengan dua uang logam, maka hitung beberapa nilai fungsi distribusi probabilitas dari fx tersebut. Maka penyelesaiannya fx sama dengan px sama dengan x, maka nilai-nilai fx f0 sama dengan px sama dengan 0 sama dengan 1/4. F1 sama dengan px sama dengan 1 sama dengan 2/4. F2 sama dengan px sama dengan 2 sama dengan 1/4. Next, selanjutnya slide akan dibacakan oleh Tommy. Oke, dilanjutin dengan yang B, nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif fx adalah sebagai berikut. Yang mana P0 sama dengan P lebih kecil dari 0 sama dengan P, X sama dengan 0. Yang dimana bisa 1/4 yang sudah di atas tadi dijelaskan oleh saudara Suci, yang mana F1 bisa sama dengan 3/4, yang F2 sama dengan 4/4. Nilai harapan, definisi. Nilai harapan atau expected value adalah sebuah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Nilai harapan bisa digunakan dalam statistik numerik atau situasi lain yang melibatkan peluang. Investasi bursa saham atau dalam situasi lain yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Untuk menghitung nilai harapan, ketahuilah terlebih dahulu kemungkinan hasil akan terjadi dalam situasi tertentu dan peluang setiap kejadian. Selanjutnya, nilai harapan terjadi apabila variabel acak dari X memiliki fungsi probabilitas Fx sama dengan Px sama dengan X, sehingga harapan atau ekspektasi dari X dengan ditulis X merupakan suatu fungsi yang akan dijabarkan dengan rumus berikut ini, seperti tampil pada PowerPoint-nya. Adapun sifat dari harapan atau ekspektasi dari X yaitu yang pertama, dalam kurung C sama dengan C, BX sama dengan BE dikali X. Selanjutnya ada dalam kurung A plus BX sama dengan A, BE dalam kurung X. Contoh, jika dilakukan pelemparan pada dua uang logam, kemudian tentukan harapan atau ekspektasi dari banyak munculnya sisi gambar di setiap pelemparan uang logam tersebut. Penyelesaiannya, pahami bahwa fungsi distribusi probabilitas X pada jawaban contoh sebelumnya yang mana X menyatakan bahwa munculnya sisi gambar oleh karena nilai X bersifat diskrit, maka nilai dari harapan atau ekspektasinya banyak muncul sisi gambar. Seperti jawaban yang ada di PPT, sehingga secara matematis, maka banyaknya harapan atau ekspektasi yang muncul pada sisi gambar di setiap kali pelemparan dua uang logam, yaitu sebanyak 1. Di sini berarti bahwa nilai dari EX sama dengan 1, yang mana ternyata adalah nilai tengah terhadap nilai-nilai dari data X adalah 0, 1, dan 2. Kegunaan nilai harapan. Kegunaan dari nilai harapan itu sendiri menjadi sangat penting dari harapan matematis, yaitu bisa digunakan dalam menentukan mean atau rata-rata maupun variasi. Standar depresiasi ataupun standar berdasarkan parameter populasi dengan rumus adalah mean dari populasi adalah rata-rata E sama dengan nilai variabel. Variasi populasi adalah standar depresiasi sama dengan E buka kurung X dikurang rata-rata pangkat 2 sama dengan E, X pangkat 2 dikurang rata-rata pangkat 2, di mana nilai rata-rata sama dengan E sama dengan X. Standar depresiasi sama dengan pangkat E,
X dikurang rata-rata pangkat 2. Bahwa rumus variasi dan standar defisiensi sama dengan E, buka kurung X, dikurang rata-rata. Bisa disederhanakan menjadi rumus di bawah ini dengan menggunakan sifat rata-rata. Dengan menggunakan sifat harapan matematis sebelumnya itu ada rumus sebagai berikut, di mana rata-rata merupakan konstanta yang dilihat dari E sama dengan X dikurang 2 rata-rata X tambah rata-rata 2, maka bisa dilihat dengan akhir-akhir sama dengan E X kuadrat dikurang rata-rata pangkat 2. Dengan demikian rumus untuk variasi defisiensi menjadi E buka kurung X dikurang rata-rata pangkat. Selanjutnya ada contoh jika dilakukan pelemparan 2 mata uang logam, kemudian muncul banyak sisi gambar, maka hitunglah min dan standar deviasinya. Penyelesaiannya yaitu min adalah rata-rata sama dengan EX, di mana mendapatkan hasil 1, dan variasi deviasi yang hasilnya yaitu 6/4 dengan rumus dan cara sebagai berikut. Terima kasih untuk presentasi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat sore. Sore.